Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita bertemu kembali di pertemuan ke-6, di mana kita membahas layanan cloud computing, yang membahas tentang layanan cloud. Di situ ada SaaS, PaaS, dan LaaS. Eh, kita lanjut ya. Untuk pendahuluannya, layanan cloud memiliki tiga karakteristik khusus yang membedakannya dari sisi hosting tradisional. Layanan ini layanan ini dijual berdasarkan permintaan yang biasa dijual per menit atau per jam dan bersifat elastis, di mana user boleh memiliki berapapun layanan yang diinginkan sesuai dengan waktu yang diberikan. Dan layanan ini dikelola penuh oleh provider. Pelanggan hanya perlu menyiapkan komputer dan layanan internet. Kemudian inovasi-inovasi yang signifikan uh, dalam hal ini virtualisasi dan distribusi computing, termasuk juga peningkatan akses ke internet berkecepatan tinggi dan perbaikan ekonomi yang telah meningkatkan ketertarikan orang kepada cloud computing tersebut. Sebuah cloud bisa berlabel private ataupun public. Untuk public cloud menjual layanan ke siapapun di internet. Saat ini, Amazon Web Service merupakan provider yang memiliki public cloud terbesar di dunia untuk saat ini ya. Sedangkan untuk private cloud adalah jaringan proprietary uh, ataupun uh, ataupun data center yang mensuplai layanan-layanan terhost kepada orang-orang dalam jumlah terbatas. Jika sebuah layanan uh, jika sebuah service provider menggunakan sumber-sumber milik private cloud, maka hasilnya disebut dengan virtual private cloud. Uh, Baik private ataupun cloud memiliki uh, tujuan dari cloud computing adalah menyediakan akses internet atau akses yang mudah. Saya ulangi ya, baik privat ataupun publik. Tujuan dari cloud computing adalah menyediakan akses yang mudah, scalable kepada sumber-sumber komputasi dan layanan teknik informasi, teknologi informasi ya. Nah ini gambaran dari provider cloud. Ini gambarannya ada SaaS, PaaS, dan LaaS. Dihubungkan dengan internet melalui yang terhubung ya, mobile, PC, maupun mobile phone. Ini gambarannya seperti ini ya, komputasi awan, layanan cloud. Nah, jenis-jenis layanan cloud yang pertama kita bahas software as a service atau SaaS ya. Model ini memberikan user sebuah aplikasi bisnis yang diakses melalui web. Umumnya, user hanya melakukan sewa aplikasi sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. User juga dapat membayar biaya tambahan untuk mengakses kapasitas atau fitur yang lebih banyak. Dengan naiknya topologi web seperti Ajax, memungkinkan web memiliki tingkat user experience yang mendekati desktop aplikasi. SaaS merupakan evolusi lanjutan dari konsep ASP atau Application Service Provider. SaaS adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh
provider kepada pengguna. Dalam hal ini, provider sebagai pemegang lisensi atas software yang tersebut hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna yang menggunakannya sesuai kebutuhan pengguna. Dengan demikian menghilangkan kerumitan dalam hal pemeliharaan software, operasional dan support, karena semua itu ditanggung oleh uh, provider sendiri ya. Ini ada lisensi, maintenance, support, tingkat kenyamanan, keamanan atas software tersebut dipegang oleh provider. Tidak semua perangkat lunak yang beredar di pasaran dapat dikategorikan sebagai SaaS. Ada beberapa karakteristik yang harus terpenuhi. Yang pertama, berbasis internet. Software harus dapat diakses dan dikelola oleh pengguna melalui media internet. Software bersifat terpusat atau server sentral, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya dari mana dan kapan saja. Memiliki fasilitas mengupdate atau mengupgrade secara terpusat, sehingga pengguna tidak perlu mendownload patch atau upgrade dari masing-masing komputer. Aplikasi yang ditawarkan oleh provider bersifat multi-tenant. SaaS menawarkan beberapa keuntungan kepada pengguna dibandingkan dengan model aplikasi desktop. Yang pertama, model rancangan dan distribusi software lebih menarik dan harga yang lebih terjangkau karena memungkinkan membagi satu aplikasi kepada ratusan perusahaan dan berjalan dalam lingkungan sistem biasa. Secara luas memberikan improvisasi kepada model klien atau server. Biaya pemakaian bandwidth untuk menjaga tingkat konektivitas relatif terjangkau. Kemudian mempermudah pengguna untuk melakukan migrasi aplikasi dengan menghilangkan sisi pembayaran lisensi dan keharusan membayar upgrade. Kemudian meningkatkan produktivitas bagi pengguna. Implementasi cloud computing dapat diterapkan pada jaringan yang bersifat publik atau jaringan yang bersifat privat. Jaringan yang bersifat publik adalah suatu jaringan yang dapat diakses dan digunakan secara umum oleh setiap orang selama orang tersebut terkoneksi dengan internet, sedangkan jaringan yang bersifat privat adalah suatu jaringan yang hanya dapat diakses dan digunakan oleh orang-orang tertentu meskipun melalui koneksi internet. Kemudian, ketika cloud computing diimplementasikan ke dalam jaringan publik, maka seluruh sumber daya atau resource dari aplikasi sepenuhnya berada di internet. Kemudian, layanan yang bersifat publik sering kita jumpai dalam bentuk aplikasi web atau web service. Ketika provider meletakkan seluruh sumber daya atau resource dari aplikasi ke dalam internet, tetapi hanya beberapa orang yang dapat menggunakannya, maka layanan SaaS tersebut bersifat privat. SaaS ditawarkan provider kepada pengguna baik melalui jaringan publik maupun jaringan privat. Pada dasarnya mempunyai satu karakteristik yang sama, yaitu mudah diakses dan berskala luas. Baik itu upgrade aplikasi, modifikasi aplikasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Berbagai SaaS yang dibuat oleh provider sering disebut dengan uh, berbagai versi, yaitu versi berbasis web, on demand, dan sebagainya. Apapun versi yang dibuat oleh provider sendiri, yang diperlukan pengguna adalah koneksi internet untuk dapat menggunakan SaaS tersebut. Jadi semua dapat diakses menggunakan koneksi internet ya untuk SaaS tersebut. Beberapa faktor keberhasilan dalam implementasi dan
pengembangan SaaS, yaitu efisiensi sumber daya komputer. SaaS memiliki kemampuan memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer seperti pemakaian memori dan bandwidth secara bersamaan. Penggunaan database berskala besar untuk berbagai pengguna di berbagai lokasi yang berbeda dalam waktu bersamaan. Efisiensi ya, dapat digunakan dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa pengguna yang berbeda lokasi juga gitu kan. Kemudian optimasi data dan multi tenant, yaitu SaaS memiliki kemampuan untuk memilah data-data dan menseleksi data-data berdasarkan kepemilikan pengguna secara bersamaan dalam satu waktu. Itu disebut dengan multi tenant. Kemudian fleksibel aplikasi. SaaS memiliki tingkat fleksibel yang tinggi dan memungkinkan pengguna memodifikasi aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan 3 faktor keberhasilan tersebut dan membandingkannya berbagai aplikasi berbasis SaaS yang ditawarkan oleh provider, maka kita dapat mengelompokkan berdasarkan kategori seperti yang terdapat pada gambar 3. Gambar 3 ya. Berbasis internet, skala besar, fleksibel, dimodifikasi, dan multi tenant. Ada yang kedua, fleksibel dimodifikasi, multi tenant, semi SaaS. Fleksibel dimodifikasi, SaaS Tier 1. Itu menurut Herwin pada tahun 2011. Implementasi SaaS tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan infrastruktur penunjang yang solid dan baik. Dengan alasan pengembangan bisnis, jika infrastruktur penunjang yang sudah solid dan kuat, terkadang provider dapat menawarkannya kepada pengguna. Contoh, model seperti ini sudah banyak. Pertama, Salesforce, itu Customer Relationship Management. Yang kedua, Yahoo, itu email, Google email dan Google Drive, Zoho Collaboration aplikasi, itu tadi ya contoh model yang sudah banyak implementasi SaaS. Yang kedua itu platform as service atau PaaS. Platform as service adalah layanan cloud computing di mana kita menyewa rumah dalam tanda kutip berikut lingkungannya: sistem operasi, network, database, engine, framework, aplikasi, dan lain-lain. Untuk menjalankan aplikasi yang kita buat, nah itu ya, kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah, memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi kita yang kita buat itu berjalan dengan baik di rumah tersebut. Untuk pemeliharaan rumah ini dapat menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Jadi kita menyewa rumah lengkap dengan sistem itu rumahnya, sistem operasi kita sewa, network, database, framework, dan lain sebagainya itu kita gunakan untuk membuat aplikasi yang kita buat itu. Keuntungan dari PaaS bagi pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi. Karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. PaaS umumnya memiliki fitur sebagai berikut: development tool berbasis proses internet, skalabilitas, akses kontrol, security, dan web service tersedia. Integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama ada pada platform yang sama.
tersedia konektor untuk menghubungkan dengan sistem lain di luar komputasi cloud. Kemudian yang ketiga adalah LAS, IaaS, Infrastruktur as Service, atau dengan IaaS. IaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, unit komputer, storage, memori, dan work. Dapat didefinisikan beberapa besar unit komputer, komputasi atau CPU, uh, penyimpanan data, storage, memori, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Untuk lebih mudahnya, layanan IaaS adalah seperti menyewa komputer kosong. Kita sendiri yang mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita, dan bisa kita install di sistem informasi atau sistem operasi dan aplikasi apapun. Jadi pada dasarnya kita kayak apa ya? Kita menyewa komputer kosong yang belum ada apa-apanya gitu. Jadi kita menginstal sistem operasi dan aplikasi yang kita butuhkan pada komputer tersebut yang kita sewa. Seperti itu gambarannya ya. Model ini hanya memberikan user aspek dasar dari computing seperti jaringan, storage, uh, prosesor, dan untuk computing. Infrastruktur komputasi cloud sangat bergantung pada virtualisasi. Untuk virtualisasi akan dijelaskan nanti pada bagian bawah. Uh, Keuntungan dari IaaS adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Seperti contoh, pada saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan beban, kita bisa tambahkan CPU, RAM, storage, dan lain-lain dengan segera. IaaS umumnya memiliki pilihan virtual machine yang beragam, baik yang sama sekali kosong, memiliki OS pre-install, bahkan telah memiliki beberapa Office productivity tools yang terinstall. Kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan computing baik secara manual ataupun otomatis. Kemudian terdapat tools untuk memproses banyak data ataupun memproses aplikasi dengan perhitungan yang rumit. Dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik, memudahkan download. Demikian ya, demikian penjelasan mengenai macam cloud computing yang bisa kita gunakan untuk membangun cloud computing berbasis IaaS, PaaS, dan SaaS. Untuk itu diberikan contoh pada tahapan-tahapan pengguna pada software tertentu. Yang bisa kita lihat ini. Ini bisa kalian baik, sekian untuk pertemuan kita di pertemuan 6. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di dalam grup WA, tugas apa namanya, computing. Ya, silakan diramaikan grup tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.